Ada yang mau ditanyakan? Di sini ada yang mau ditanyakan, Mbak, Mas? Paham, Mbak, ini? Kalau ada yang mau ditanyakan, saya lanjutkan. Jadi, sekarang saya mau tanya, apakah pebisnis melakukan pemasaran yang sama di tiap tempat atau negara? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Yang lain ada yang mau berpendapat? Hmm. Iya, jadi sebagai pebisnis, pemasaran di setiap negara pasti akan berbeda, tergantung sama kondisi di masing-masing negara, budayanya seperti apa, kebiasaan masyarakatnya seperti apa, itu harus dipertimbangkan oleh si pebisnis. Nggak boleh disamaratakan semua, karena ada hal-hal yang misalnya di negara A itu nggak masalah, tapi di negara B itu tergantung perbuatan yang saya tidak sopan. Nah, contohnya aja misalnya nih ya, iklan pakaian dalam. Misalnya, kalau di Taiwan kan nggak masalah, kita sering banget lihat di mana-mana ada model yang cuman pakai pakaian dalam aja. Misalnya. Tapi di Indonesia, pernah nggak lihat kayak gitu? Maksudnya yang diterpampang besar sekali gitu. Nah, nggak pernah kan? Nah, karena kita punya beda budaya antara Taiwan sama Indonesia. Makanya harus disesuaikan cara mempromosikannya. Mungkin kalau di Indonesia cuman diperlihatkan barangnya aja tanpa ada modelnya, mungkin seperti itu atau gimana. Jadi pokoknya tiap negara itu berbeda, dan kayak misalnya di sini kita bisa melihat minuman alkohol di mana-mana, ya kan? Iklan juga banyak, tapi di Indonesia pernah kita melihat iklan alkohol. Tempat yang jualan alkohol aja biasanya nggak boleh kan, sekarang juga ada peraturan nggak boleh menjual kan. Nah, karena itu di setiap negara itu aturannya berbeda, kebiasaannya, kebudayaannya berbeda, jadi harus disesuaikan. Oke, oke, Mbak, Mas, nggak boleh dipukul rata semua sama, enggak, karena kita mempunyai background yang berbeda-beda. Ini nilai dan sikap berbeda secara lintas budaya, tata krama dan kebiasaannya, budaya materi, estetika, itu semua berbeda. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini untuk kegiatan belajar pertama, sebelum kita masuk kegiatan belajar kedua.
Nah, ini tolong diperhatikan ya, segmentasi, targeting, sama positioning nanti, karena ini kan untuk tugas. Ini juga penting. Kalau kita belajar pemasaran, pasti ada yang namanya STP ini. Segmentation, targeting, and positioning. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk kegiatan belajar pertama? Halo? Hula, hula. Oke, kalau ada yang tanyakan, saya lanjutkan ya. Jadi sini hubungan antara segmentasi, positioning, sama marketing mix. Itu kalau nggak kelihatan gambarnya bisa dilihat di halaman 2.15. Jadi di situ ini sebenarnya tahap yang saling berkelanjutan ya. Habis kita melakukan proses segmentasi, kita melakukan positioning, habis itu melakukan marketing mix. Jadi intinya itu apa namanya? Segmentasi itu kan kita kan masyarakat tuh kan luas sekali, maksudnya besar sekali, terdiri dari berbagai macam golongan ya kan, misalnya ada wanita, ada pria, ada anak-anak, ada orang tua, ada yang penghasilannya banyak, penghasilannya sedikit, ada yang sukanya misalnya suka, ada yang suka makan, ada yang suka apa, kan sangat heterogen sekali dan masyarakat itu sangat luas. Makanya fungsinya segmentasi itu untuk membagi konsumen ke dalam beberapa kelompok. Jadi dibagi-bagi. Nanti pembagiannya gimana akan kita bahas lebih lanjut. Nah, setelah dibagi-bagi, itu biasanya kita pilih satu yang akan menjadi target kita. Itu nanti ke targeting. Nah, terus nanti ada yang namanya positioning. Itu setelah kita target kan satu kelompok konsumen misalnya. Terus kita memposisikan diri kita ke mereka seperti apa. Itu nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, habis itu setelah kita positioning, kita melakukan yang namanya marketing mix. Kalau di apa namanya di pemasaran produk biasa itu namanya 4P, tapi kalau untuk jasa itu 7P, 7P. Jadi product, place, price, promotion, people, physical environment, sama proses. Jadi ada 7, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Itu proses yang akan kita lakukan kalau kita melakukan atau berada di bagian pemasaran. Jadi STP dulu, terus habis itu yang dilakukan adalah marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, ini segmentasi pasar itu apa? Yaitu membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan dengan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Jadi itu segmentasi itu intinya membagi pasar ke dalam beberapa kelompok. Bentar, saya absenin dulu. Kalau ada yang baru datang bilang ya, nanti saya kelewatan nggak di absen kan sayang. Terus Waalaikumsalam. Atau iya, nggak apa-apa Mbak. Selamat bergabung. Nah, kenapa sih kok dilakukan segmentasi pasar? Itu karena semakin maju kehidupan manusia, semakin heterogen masyarakat, semakin beragam kebutuhan dan selera masyarakat. Tadi kan saya sudah bilang, masyarakat itu macam-macam. Kita dalam satu kelas ini aja, ini kan ada 13 orang yang ikut, yang 13 partisipan termasuk saya. Intinya aja kita sudah beda-beda semua satu sama yang lain. Ini baru segini, baru 13 orang, belum satu Taipei, belum satu Taiwan, belum satu dunia, kan macam-macam sekali kan orang-orang itu. Makanya harus kita bagi kelompok. Karena apa? Karena perusahaan itu nggak mungkin bisa memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Maksudnya apa ya? Biasanya kan ada spesifikasi tertentu yang mereka punya tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan seluruh lapisan masyarakat. Makanya kita harus fokus sama target kita siapa. Kalau kita lebih fokus itu lebih enak memasarkan dan mempromosikan barang yang kita punya.
Terus alasan yang kedua itu semakin maju perekonomian akan semakin banyak kompetitor yang harus dihadapi oleh